Halo Sobat Enviro, ketemu lagi nih di Bincang-Bincang Lingkungan yang sudah memasuki episode 17. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai proyek energi terbarukan yang paling banyak dibahas saat ini, yaitu proyek geothermal Ijen. Nah teman-teman, melalui proyek ini pemerintah berencana untuk memanfaatkan potensi energi panas bumi sebagai sumber energi bersih dengan kapasitas rencana sebesar 110 MW. Nah, dibalik manfaatnya yang sangat banyak, proyek ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama tantangannya dalam aspek pengelolaan lingkungan dan sosial. Yuk, mari kita bahas bersama teman-teman teknik lingkungan lainnya. Jadi kali ini dengan Mas siapa? Perkenalkan, aku Adi dari Angkatan 23. Oke, baik. Kenalin, aku Helma, aku dari Angkatan 23. Aku Lintang dari Angkatan 23. Namaku Noel dari Angkatan 23. Nah, menurut Mas Adi ini gimana sih pendapatnya terkait adanya proyek geothermal Ijen? Terkait geothermal ya. Untuk terkait geothermal sih, menurut saya itu merupakan langkah yang sangat positif ya dari pemerintah dalam menuju transisi energi bersih. Dan juga dalam pemanfaatannya itu kan bisa mengurangi dari ketergantungan kita dari bahan bakar fosil dan emisi karbon. Tapi kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan itu juga perlu melakukan atau mengawasi agar kegiatan eksplorasi ataupun kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan di sekitar Ijen. Mungkin itu. Menurut saya, proyek geothermal Ijen itu memiliki potensi besar dalam transisi energi baru terbarukan di Indonesia. Akan tetapi, proyek ini juga memiliki risiko pencemaran lingkungan yang perlu dikaji ulang. Karena kita ketahui bahwa kawasan Ijen itu termasuk sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dan juga termasuk sebagai kawasan konservasi, yang dimana aktivitas seperti pengoboran infrastruktur itu bisa menimbulkan gangguan ekosistem, air tanah, serta kualitas udara yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam proyek ini seharusnya perlu didampingi dengan pengawasan lingkungan yang ketat, serta transparansi dari hasil pemantauan yang dilakukan di proyek ini itu kepada publik, supaya kita tahu gimana kualitas dari proyeksi ini terhadap lingkungan. Geothermal Ijen. Kemarin aku sempat sih baca-baca tentang proyek itu. Nah, kalau menurut aku pribadi, dari proyek geothermal Ijen ini merupakan proyek yang memiliki peluang besar ya. Contohnya itu dari proyek tersebut bisa menjadi contoh nyata sebagai penerapan energi terbarukan di daerah tersebut. Namun di sisi lain juga pastinya ada tantangan, yaitu dari proyek geothermal itu sendiri, kita itu harus tetap memastikan agar proyek tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan gitu. Nah, kalau harapannya mungkin ya, harapannya sih kedepannya lebih banyak kolaborasi antara pihak proyek geothermal di Ijen itu dengan beberapa universitas. Nah, tujuannya tuh untuk agar mahasiswa dari universitas itu bisa memanfaatkan proyek tersebut untuk ikut andil dalam penelitian atau pemantauan kualitas lingkungan gitu. Menurut saya ya, kalau dari sudut pandang saya, jika dilihat dari sisi teknisnya ya, kalau geothermal Ijen ini sebenarnya kan cukup menantang ya, karena letak geologinya ini kan cukup kompleks bisa dibilang, karena kan letak geothermal Ijen ini kan berada di dataran tinggi ya, lebih spesifiknya lagi ini di pegunungan. Tetapi hal tersebut bukan menjadi tantangan ya, pastinya menjadi peluang yang sangat tinggi bagi kami mahasiswa teknik lingkungan nantinya, karena nanti itu kita dapat berkontribusi di dalam hal environmental management system, yang nanti kita bisa memonitoring kualitas dari air, terus pengelolaan limbah dari bor itu, kemudian juga ada yang namanya pengendalian emisi dari hidrogen sulfida atau H2S. Maka dari itu kita nanti akan membutuhkan yang namanya prinsip-prinsip lingkungan. Salah satunya itu nanti ada yang namanya best available and environmental monitoring ya. Itu nanti kita bisa menjadi contoh yang baik dalam penerapan energi bersih untuk menerapkan lingkungan yang bersih dan juga proyek yang dapat bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan itu sendiri.
Nah, dari diskusi kita mengenai proyek geothermal Ijen, dapat kita ketahui bahwa proyek pengembangan energi panas bumi memiliki dampak positif yang sangat besar. Namun di sisi lain juga memiliki tantangan nyata terhadap lingkungan. Maka dari itu, langkah-langkah mitigasi yang berkelanjutan sangat diperlukan. Kita sebagai calon insinyur lingkungan memiliki peranan yang penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek pengembangan energi panas bumi seperti geothermal ini dapat berjalan secara bijak, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman teknik lingkungan yang telah menyampaikan pendapatnya pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.